Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibrahim di YouTube channel Bisa AI. Kali ini saya akan memberikan closing ceremony dan pengumuman pemenang kompetisi terbuka penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence yang diselenggarakan oleh Bisa AI dan didukung oleh Tebar Bisa Foundation, ID 5G, dan Telhead. Jadi, kompetisi ini bertujuan untuk membuat program atau analisis atau aplikasi atau visualisasi yang berbasis artificial intelligence atau data science yang bertujuan untuk memunculkan ide-ide yang berkualitas dalam mengatasi permasalahan COVID-19 di Indonesia serta menghasilkan data science yang handal dan tangguh. Kompetisi ini berlangsung pada bulan April untuk pendaftarannya dan 13 Mei untuk finalisnya, dan pada hari ini sudah mendapatkan informasi pemenangnya untuk kompetisi penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence yang diselenggarakan oleh Bisa AI. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas peserta yang telah mengikuti kompetisi terbuka ini. Semua kompetisi ini dilaksanakan secara live streaming, jadi tidak ada tatap muka antara peserta dan juri. Semuanya menggunakan teknologi live streaming yang didukung oleh produknya Bisa AI, yaitu Bisa Tampil. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan Bisa Tampil, bisa mengakses melalui bisa.ai/tampil tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Ya, baik, karena semuanya jadi penasaran, siapa sih yang jadi pemenang di kompetisi terbuka penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence? Bisa AI merupakan startup yang bergerak bidang Artificial Intelligence. Terdapat beberapa service yang disediakan Bisa AI. Di antaranya adalah Lab Service, Image Recognition Service, Video Analytics Service, Blockchain Service, IoT Service, dan lain sebagainya. Ikuti terus Instagram Bisa AI dan YouTube channel Bisa AI untuk informasi selengkapnya. Nah, teman-teman, sebelum saya mengumumkan pemenangnya, kami akan menampilkan sebuah infografis dari kompetisi ini. Jadi, total pendaftaran kompetisi ini atau total peserta yang mengikuti kompetisi ini berjumlah itu 413 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dosen, swasta, startup, dan lain-lain. Peserta yang mengikuti kompetisi ini dari berbagai daerah di Indonesia. Ada dari Jawa, Sumatera, Denpasar, Ambon, dan Sulawesi, dan yang lainnya juga. Dari 413 peserta, kami menyaringnya menjadi 23 finalis. Lalu dibantu oleh 6 juri yang berpartisipasi di kompetisi ini. Di antaranya ada Bapak Wira Satyawan selaku Technopreneur, Bapak Rusnandi Fikri selaku Data Scientist Bisa AI, lalu ada Bapak Rusnanda Farhan selaku Data Scientist Bisa AI, lalu ada Bapak Alfi Salim selaku Data Scientist Bisa AI, lalu ada Bapak Haris Hamzah selaku Data Engineer Bisa AI, lalu ada Bapak Gung Adi selaku Data Engineer Bisa AI. Terima kasih pada semua juri yang telah membantu panitia untuk memilih pemenang di kompetisi penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence pada tahun 2020 ini. Oke teman-teman, di sini ada 3 pemenang, juara 1 sampai juara 3, dan ada 2 best kategori, yaitu best kategori Rising Star dan kontribusi. Sebelum kita umumkan siapa saja pemenangnya, mari kita lihat terlebih dahulu video dari finalis yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para panitia dan lainnya yang terlibat atas terjadinya suatu kompetisi yang di dalam Bisa AI sendiri. Mungkin dari Bisa AI sendiri kita bisa mendapat banyak pelajaran mengenai teknologi, terutama pada bidang data. Nah, mungkin dari bidang data ini bisa seperti workshop yang diadakan secara menarik dan berkesan. Kemudian harapannya ke depannya Bisa AI mungkin bisa lebih maju, lebih banyak yang mengetahui tentang website ini. Di kedepannya di kelompok ini juga
masih tergolong baru karena tema solving COVID ya, sehingga juga mendapatkan data dan ide yang masih bisa dibilang masih fresh Mas. Mungkin selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami yaitu sebuah aplikasi yang nantinya bukan hanya digunakan pada pandemi saja. Aplikasi kami berusaha untuk menyalurkan bantuan agar lebih mengena dan merata dalam pemberiannya. Aplikasi kami sendiri masih bisa untuk berkembang lebih baik lagi dan menambahkan atau mendalami fitur pada donasi, seperti mungkin menambahkan pada donasi pendidikan dan lainnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesan dalam mengikuti kompetisi Insan COVID-19 dengan Artificial Intelligence sangat menyenangkan, mulai dari fase pendaftaran, technical meeting, kemudian hari kompetisi, dan sampai menjadi fase finalis presentasi pada hari ini. Pesan saya adalah semoga dengan kompetisi ini dan kompetisi-kompetisi lain yang diselenggarakan oleh BISA AI ke depannya bisa membuat Indonesia menjadi BISA AI. Harapan dalam penyelesaian masalah COVID-19 pada kompetisi ini bisa menjadikan sebagai suatu awalan yang cukup baik dalam penanganan pandemi, terutama virus corona pada saat ini, dari sisi kecerdasan buatan atau data science. Sumbangan idenya bisa menjadikan batuan pijakan pertama, sehingga bisa menjadi start awal juga dalam penelitian untuk persoalan pandemi di Indonesia. Terima kasih. Di kompetisi penyelesaian COVID-19 dari BISA AI ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, terutama dalam mempelajari model machine learning baru terkait penyelesaian masalah COVID di Indonesia. Selain itu, BISA AI juga memfasilitasi para pesertanya untuk belajar lebih banyak lagi di bidang AI dan machine learning. Oke, harapan kedepannya adalah supaya baik para peserta maupun non-peserta dapat terus memberikan solusi-solusi inovatif untuk menyelesaikan COVID-19 sehingga akhirnya COVID-19 bisa kita lewati bersama dan kita dapat menjalankan kehidupan seperti biasa lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Sula. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama mengikuti kompetisi BISA AI. Jadi kesan saya jadi lebih banyak pengalaman dan juga pembelajaran tentang machine learning dan juga artificial intelligence yang saya dapatkan di BISA AI. Dan juga pesan saya semoga kedepannya BISA AI dapat lebih maju dan juga lebih baik lagi. Untuk harapan terhadap solving COVID ini, semoga kompetisi-kompetisi seperti ini banyak diadakan di Indonesia, jadi banyak yang lebih ingin tahu dan akan pengen belajar mengenai machine learning dan juga artificial intelligence sehingga dapat kita dalam solving COVID nantinya. Jadi solusinya untuk mengenalkan machine learning dan juga AI kepada khalayak umum, kepada masyarakat umum untuk mempermudah dalam solving COVID-19 nantinya. Oke, terima kasih buat tim BISA AI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Di sini saya dapat ilmu baru, pengetahuan baru, dan juga teman-teman baru. Dan terima kasih banyak buat tim mentor dari BISA AI yang mau berbaik hati sharing ilmunya ke kita-kita masalah seputar AI. Nah, mungkin untuk kedepannya acara-acara seperti ini harus sering dilaksanakan juga, harus sering diselenggarakan supaya bisa mencetak talenta-talenta terbaik di bidang AI khususnya. Nah, mungkin saran kedepannya untuk waktu deadline-nya kalau bisa diperlambat kali ya. Karena kemarin kita seminggu itu benar-benar deadline, dikejar waktu untuk membuat suatu produk yang mungkin nanti bisa diterapkan untuk masyarakat. Nah, karena kalau waktu deadline-nya bisa agak sedikit diperlama, nah mungkin nanti produk yang dihasilkan juga bisa lebih berkualitas. Tapi selebihnya sih acara ini bagus. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga BISA AI bisa tetap terus berjaya. Terima kasih. Halo, saya Budi Juwarto, salah satu finalis peserta lomba COVID-19 di BISA AI ini. Pesan dan kesan selama saya mengikuti kegiatan ini adalah dapat belajar hal baru, ketemu mentor baru dan teman-teman baru, serta beberapa ide baru untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Harapan saya tentang solving COVID ini adalah dapat membantu pihak medis di Indonesia, karena seperti kita tahu angka COVID-19 di Indonesia tinggi tetapi dokternya masih kurang. Diharapkan dengan adanya machine learning ini bisa memudahkan pengambilan keputusan apakah seseorang itu dari CT scan paru-parunya COVID-19 atau tidak. Solusi yang saya tawarkan adalah membuat suatu model machine learning dengan menggunakan TensorFlow dan Keras
untuk mengklasifikasikan CT scan paru-paru dari seseorang itu terkena corona atau tidak. Jadi dapat meringankan beban dokter dalam pengambilan keputusan. Halo, saya Kris Safian, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jember. Kesan dan pesan pada saat mengikuti kompetisi ini sangat luar biasa. Selain kita diajari untuk menjadi seorang yang bisa machine learning, tapi juga bisa mengetahui ide-ide yang luar biasa, terutama dari teman-teman yang berada di luar Jember terkait tentang solusi dalam mengatasi permasalahan untuk COVID-19 ini. Hai, saya Afif Senhak. Harapan untuk COVID semoga segera berlalu. Semoga kedepannya juga semakin banyak penerapan teknologi, contohnya seperti AI yang juga turut membantu tenaga medis memerangi COVID. Dan juga terima kasih untuk Bisa AI telah menjadi wadah karya dan kreativitas pengembangan AI di Indonesia. Halo, nama saya Ida Bagus Tupiti Murti. Pesan dan kesan saya mengikuti kompetisi ini inilah lomba tercepat dalam saya membuat paper dan aplikasi. Pesannya, semoga dari paper ini kita bisa memberikan kontribusi ke pengetahuan dan implikasi yang bermanfaat ke masyarakat. Harapannya terhadap solving COVID ini, ya semoga wabah ini agak segera selesai saja. Solusi yang ditawarkan adalah prediksi penentuan kapan pandemi ini bisa berakhir dengan model SIR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulana. Pesan saya selama mengikuti kompetisi solving COVID-19 with Artificial Intelligence yang diselenggarakan oleh Bisa AI adalah mata saya menjadi terbuka karena ada banyak sekali pendekatan solusi untuk memecahkan satu masalah saja. Sebelumnya saya hanya berpikir kalau pemecahan COVID-19 hanya bisa menggunakan solusi itu saja. Ternyata setelah melihat karya-karya dari teman yang mengikuti kompetisi ini, ada banyak sekali pendekatan, baik dari pendekatan ekonomi, sosial, maupun dari sisi medis itu sendiri. Pesan saya untuk acara ini adalah tetap semangat untuk teman-teman dari Bisa AI untuk mewujudkan visi membentuk komunitas AI di Indonesia. Harapan saya untuk solving COVID-19 adalah dari sekian banyak ide yang dipropos, semoga ada beberapa ide yang benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata dan berdampak bagi masyarakat umum. Dan untuk solusi yang saya bawa di sini adalah pendekatan secara sosial untuk pemantauan physical distancing dan penggunaan masker di tempat umum. Semoga bisa diterapkan untuk menekan kurva dari penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Terima kasih. Saya mewakili tim KPCSK memiliki pesan untuk kompetisi ini. Semoga kompetisi selanjutnya dapat ditingkatkan untuk menjadi wadah edukasi, ide dan juga implementasi bagi peserta dan juga menghadirkan jiwa-jiwa kompetitif yang sehat. Untuk kesan saya untuk kompetisi ini yaitu jujur kami merasa sangat beruntung dan tertantang untuk dapat berkontribusi mencari solusi untuk penyelesaian COVID-19 khususnya di tanah air ini. Harapan solving COVID-19 ini yaitu semoga masyarakat dapat lebih bijak untuk menanggapi permasalahan ini, mengikuti langkah-langkah pemerintah, mengikuti standar kesehatan yang ada, dan khususnya juga agar ide-ide yang ada untuk penyelesaian ini diimplementasikan dengan baik dan di-upgrade secara berkala. Untuk solusi yang saya tawarkan itu namanya QUIN, Quality dan Innovation, di mana kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan, dan inovasinya ditingkatkan untuk penanganan COVID-19 di tanah air untuk menciptakan keseimbangan, akurasi, dan juga hal-hal yang sangat mendukung yang cukup penting untuk COVID-19 ini. Hai, perkenalkan nama saya Melki Mario Bulo, saya dari tim Bola Divisor asal Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi menurut saya AI ini sangat bagus ya karena mengembangkan skill AI kita ya bagi pemuda-pemuda Indonesia. Semoga ke depan juga Indonesia memiliki talenta-talenta AI yang hebat. Lalu selain itu semoga apa yang saya tawarkan bersama teman saya Akbar dapat menjadi solusi bagi permasalahan self-testing untuk COVID-19 terutama di daerah Surabaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya mengikuti kompetisi ini sangat baik, sangat berguna, khususnya bagi para pemula yang mungkin ingin memulai karir di bidang data science tapi tidak tahu ingin memulai di mana. Bisa dimulai dari kompetisi terbuka seperti ini. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha dengan sebaik mungkin demi keberjalanan kompetisi ini. Saya berharap dari kompetisi ini didapatkan suatu output yang dapat digunakan untuk penanggulangan
COVID-19 ini. Nah, saya berharap untuk seluruh peserta untuk tetap melakukan penelitiannya sehingga dapat didapatkan solusi bersama menanggulangi COVID-19 ini. Halo, nama saya Radian Nasrullah Nur Nugroho. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BISA AI yang telah menyelenggarakan kompetisi penyelesaian COVID-19. Semoga BISA AI selalu sukses dan terus maju dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya. Dan juga saya berharap dengan adanya kompetisi penyelesaian COVID ini, kita dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan pandemi ini. Semoga COVID-19 bisa segera teratasi dan kita semua bisa kembali hidup normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hakim. Sebagai finalis, saya akan menyampaikan kesan saya kepada kompetisi BISA AI ini. Jadi, kompetisi ini benar-benar sangat berguna bagi diri saya sendiri untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan artificial intelligence saya. Dan juga tentunya berguna untuk mencari cara penyelesaian baru untuk COVID-19 ini dengan artificial intelligence. Nah, harapan saya semoga saja COVID-19 ini dapat terselesaikan dan semoga saja seluruh divisi saling membantu seperti divisi IT dengan artificial intelligence membantu dokter-dokter untuk memprediksi penyakit dan juga membantu para relawan untuk mencari tahu mana daerah yang rawan dengan COVID. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Kusnati. Ya, kesan dan pesan untuk mengikuti kompetisi solving COVID oleh BISA AI ini ya seru, mantap, dan juga menambah wawasan. Untuk kedepannya semoga solving COVID ini dapat diterapkan pada kondisi real yang dimana dapat membantu masyarakat untuk mencegah virus corona yang sedang terjadi ini. Ya, solusi yang saya tawarkan adalah pintu pendeteksi penggunaan masker menggunakan artificial intelligence dan IoT yang dimana akan mendeteksi penggunaan masker oleh masyarakat. Nah, seperti ini ya. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih untuk panitia semua yang sudah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim BISA AI, terima kasih atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan. Acaranya cukup seru. Selain dari saya, sebaiknya waktunya lebih diperpanjang lagi ya, karena singkat sekali untuk rasanya untuk membuat sebuah model. Selamat sore, perkenalkan nama saya Abisa Gatiadi Atma dari Universitas Bina Nusantara. Selama mengikuti kompetisi BISA AI Solve COVID, saya mendapatkan experience untuk berkompetisi dan belajar data science. Saya tersendiri sangatlah baru dalam bidang ini dan merupakan suatu cita-cita saya sejak masuk ke dalam dunia pemrograman untuk menjadi suatu pakar dalam bidang artificial intelligence. BISA AI telah menyelenggara kompetisi yang menguji kemampuan para data scientist di Indonesia untuk menemukan solusi mereka untuk COVID-19. Sungguh menguji kemampuan saya untuk belajar secepatnya dan membuat solusi saya menjadi realita. Saya menawarkan solusi untuk memprediksi angka kasus harian COVID-19 dengan data Google Search di Indonesia. Saya tidak pernah sangka bahwa saya mendapatkan posisi sebagai finalis, mengetahui bahwa kemampuan saya pastinya belum melebihi kompetitor lainnya. Tetapi saya mendapatkan banyak masukan dan ide dari partisipan dan juga juri untuk maju ke depannya. Ini semua karena saya mengikuti kompetisi BISA AI. Mari kami sebagai pemuda Indonesia janganlah pernah lelah mengejar ilmu. Mari kami semua berkembang sebagai bangsa dan aman sentosa. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Imam Syahputra dari instansi SMKN 62. Jadi pesan dan kesan mengikuti kompetisi ini, pesannya mungkin kita harus lebih giat lagi ya meskipun dikejar waktu ya. Dan mungkin dan kesannya seru sih sebenarnya. Di samping banyaknya tugas, kita juga harus dituntut menyelesaikan kompetisi ini ya. Dan harapan terhadap solving COVID ini mungkin semoga para misalnya aplikasi yang
sudah dikompetisikan bisa berguna baik model AI, aplikasi ataupun web ya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Mungkin solusi yang ditawarkan ya itu tadi ya, semua model AI, aplikasi web bisa digunakan sebagai solving COVID untuk saat ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dewan Juri menilai sesuai kriteria mulai dari idea, jurnal, presentasi, model AI, dan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Dewan Juri juga menyampaikan bahwa para peserta telah bekerja dengan baik. Untuk itu, saya selaku mewakili panitia untuk mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah berpartisipasi pada kompetisi terbuka ini. Baik, langsung saja kita umumkan siapa pemenang dari kompetisi terbuka penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence 2020 dengan kategori Best Kontribusi jatuh kepada selamat kepada Arif Broto Susilo dari Instansi Universitas Negeri Semarang dengan judul Klasifikasi Citra X-ray Penyakit COVID-19 menggunakan Deep Convolutional Neural Network. Selamat kembali lagi pada Arif, Bapak Arif Broto Susilo. Selanjutnya untuk kategori Best Rising Star jatuh kepada Muhammad Bintang Cahya Putra dan Naufal Fawaz Andriawan dengan instansi SMK 2 Kota Bandung dengan judul Reminder of Social Distancing When COVID-19 Outbreak. Nah, alasannya karena umur peserta di bawah 20 tahun dan telah menyelesaikan kompetisi dengan baik sesuai aturan panitia hingga kompetisi ini selesai. Selanjutnya untuk 3 pemenang ini kita mulai dari juara ketiga dulu. Untuk pemenang juara ketiga jatuh kepada Rifki Fadilah Akbar dan Meiki Mario Gulo. Selamat kepada Rifki dan Meiki dari Instansi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan judul People Power Medic for COVID-19 in Surabaya atau disingkatnya Polo Division. Selamat untuk juara ketiganya. Nah, untuk juara yang kedua jatuh kepada Afdal Ikromi dan Adriana Viola Miranda dari Instansi Universitas Indonesia dengan judul Analisis Suara Bentuk Berbasis Artificial Intelligence sebagai metode screening pasien terduga COVID-19. Selamat untuk Afdal dan Adriana. Nah, sekarang terakhir untuk juara pertama pada kompetisi terbuka penyelesaian COVID-19 dengan Artificial Intelligence jatuh kepada M. Iqbal Maulana dari Instansi SMA Negeri 1 Jember dengan judul Pengawasan, Pembatasan Fisik dan Penggunaan Masker di Tempat Umum Menggunakan Pemrosesan Gambar. Selamat untuk M. Iqbal Maulana. Sekian dari saya, Ibrahim, di YouTube channel Bisa AI. Terima kasih telah menonton video kali ini. Bisa AI for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.